اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 25 Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Syahdan, beberapa i'tiqad yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu seperti segala i'tiqad kaum yang 72 yang sesat lagi bid'ah, yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita membicarakan tentang i'tikad. I'tikad itu kan keyakinan di dalam hati. I'tikad orang yang murtad lah, memutuskan Islam itu kan murtad. Sudah kita bicarakan ada sebab-sebab orang itu jadi keluar daripada Islam, jadi murtad. Nah, di samping itu ada juga i'tiqad kelompok yang 72 golongan yang sesat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Nah, itu hadis Nabinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi bersabda, "Inna bani Israila tafarraqat ba'da Musa salasan wa sab'ina firqatan kulluhum fin nari illa wahidatan fil jannati." Wa ba'da Isa nataini wa ba'da Isa snaini wa sab'ina firqatan kulluhum fin nari illa wahidatan wa sataftariqu ummati ba'di salasan wa sab'ina firqatan kulluhum fin nari illa wahidatan. Faqila wa ma tilkal wahidatu ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Artinya, yakni ujar Nabi bahwasanya adalah kaum Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa Bahari. Kaum Bani Israel mereka bercerai-cerai, mereka itu
kemudian daripada Nabi Musa 73 kaum sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum jua yang masuk surga. Jadi Nabi Musa itu kan punya umat sidin itu bubuhan Bani Israel, bubuhan Yahudi. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, umat Nabi Musa ini terpecah-pecah alirannya nih. Nah, bercerai-berai, terpecah-pecah sampai 73 golongan aliran. Nah, sabarataan 73 berarti kurangi 1 lah. Berarti 72 itu masuk neraka berataan golongan kelompok alirannya tuh. Nah, sabuting golongan aja nang selamat masuk 72 masuk neraka, sebuting aja nang masuk surga. Nah, jadi umat Nabi Musa tuh setelah Nabi Musa wafat banyak juga nang sesat gitu nah. Aliran-aliran sesat tadi juga setelah Nabi Musa tuh bahkan terpecah-pecah menjadi 73 aliran atau golongan. Nah, satu aja nang selamat. Ya bahasa kitanya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah di zaman itu juga. Nah, berarti 73 golongan, satu aja nang selamat, berarti 72 masuk neraka. Golongannya nih, alirannya nih. Nah, sebuting satu golongan aja nang masuk surga. Nah, dan bercerai-cerai mereka itu bubuhan Bani Israel nih. Kemudian daripada Nabi Isa, ya Nabi Isa kan Nabi juga tuh, Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi setelah Nabi Isa wafat, bukan wafat, Nabi Isa kan gak ada wafat. Nabi Isa ini diangkat. Nabi Isa kayaknya wafatnya, kayaknya di akhir zaman ini Nabi Isa masih hidup. Ya. Jadi Nabi Isa setelah diangkat ke langit, itu bubuhan Yahudi itu bercerai-berai juga, terpecah-pecah juga menjadi berapa? 72 kaum atau 72 aliran atau golongan. Sekaliannya di dalam neraka, seberataannya masuk neraka, melainkan satu kaum juga yang masuk surga. Berarti 72, berarti 71 nang masuk neraka, satu aja nang masuk surga golongannya nih. Nah, batu pulang sambungannya. Dan lagi akan bercerai-cerai umatku, ujar Rasulullah nih. Umatku setelah aku meninggal dunia nih, ada kena timbulan aliran-aliran sesat sampai berapa? Kemudian daripada aku, maksudnya setelah aku wafat itu 73 kaum atau 73 aliran atau golongan. Nah, sekaliannya isi neraka, seberataannya masuk neraka, melainkan satu kaum juga masuk surga. Nah, satu aja yang selamat, aliran yang satu aja yang selamat. Nah, maka sembah segala sahabat, sembah itu nomor 1 di bawah, kata segala sahabat. Sembah atau kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Karena Nabi kita itu kan dimuliakan oleh para sahabat. Jadi sahabat tuh berkata, atau dalam kata lain sembah segala sahabat atau betakun para sahabat, siapa yang satu kaum itu ya Rasulullah, siapa yang satu golongan yang selamat itu siapa? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang aku di dalamnya dan segala sahabatku. Jalan Nabi ini, yakni yaitu jalanku yang betul dan jalan segala sahabatku, yaitulah
jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nang selamat itu golongan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Selain ahlus sunnah wal jamaah sesat dan masuk neraka. Kita itu dalam aliran ahlus sunnah wal jamaah. Nya bubuhan nang sesat tuh pian lah mengaku ahlus sunnah wal jamaah ieu. Bubuhan nang aliran-aliran yang sesatnya ngaku sebenarnya enggak, kami aliran ahlus sunnah wal jamaah aja. Nah, cuman ahlus sunnah wal jamaah asli itu kayak apa? Nah, di dalam kitab ini kita belajar. Di antaranya kan ahlus sunnah wal jamaah sudah kita pelajari tanda-tandanya apa? Sudah, kalau kita di antara tanda-tandanya apa? Contohnya lah yang kita pelajari kemarin. Kada mengutamakan wali daripada nabi. Nah, ya Allah. Bila mengutamakan wali daripada nabi, kada ahlus sunnah wal jamaah. Ini ya kayak contohnya kemarin di kitab. Kada mengkafir-kafirkan orang Islam. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mun sedikit ikam kafir, ikam syirik, ikam bid'ah, nah itu kada ahlus sunnah wal jamaah gitu. Nah, itu ya kayak kemarin yang kita pelajari tah, bukan aliran ahlus sunnah wal jamaah yang kita pelajari nang bila bepandir kayak itu bisa murtad. Nah itu. Kemudian banyak kayak lagi sini tanda-tandanya kita teruskan lah. Nah, supaya kita tahu toh yang mana nang bujur ahlus sunnah wal jamaah nang nabi etikat para sahabat nang itu yang kita turuti. Nah, hubaya nah, itu kayak perhatian kayak kira lah. Hai saudaraku yang beriman, wajar atau kelampaian, wajib atasmu beriktikad dengan i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Kita wajib berkeyakinan menganut aliran ahlus sunnah wal jamaah. Wajib. Soalnya kita hendak selamat kena di akhirat. Kayak apa gerang ahlus sunnah wal jamaah? Nah, kita pelajari. Karena iaitulah jalan Nabi Allah dan segala sahabatnya. Ahlus sunnah wal jamaah itulah apa? Jalan Nabi dan jalan para sahabat. Di antaranya lah ahlus sunnah wal jamaah itu berpegang kepada 4 Quran, hadis, apa? Ijma ulama lawan qiyas. Nah, itu 4 itu. Tanda-tandanya ahlus sunnah wal jamaah nih. Dan segala mereka yang mengikuti akan mereka itu ya bubuhan tabi'in. Imbah sahabat itu kan tabi'in. Dan yang mengikuti akan yang mengikuti mereka itu hingga hari kiamat ya, tabi'ut tabi'in. Pengikut para tabi'in sampai kayak kita nih. Kita misalnya mengikuti ulama kita ahlus sunnah wal jamaah etikatnya. Nah, ulama kita tuh dari guru-guru Rusidin sampai kepada tabi'in sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang ilmunya itu bersanad. Nah, ilmu datuk kelampaiannya bersanad nih. Daripada guru Rusidin. Ilmu datuk kelampai ini adalah ilmu ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang di kitab ini. Jadi kada bata salah gitu. Yakin kita bujur yang sedih sampaikan dan ini yang kita perpegangi. Dan wajib atasmu jasidin menjauhi segala i'tikad bid'ah yang sesat. Jangan kita mengumpati akan i'tikad akidah keyakinan orang yang bid'ah, orang yang sesat. Ya kayak tentang sesat-sesat kemarin sudah kita baca ya Allah. Banyak kayak contohnya misalnya ragu-ragu dengan adanya Allah kemarin kan, itu bisa jadi murtad, itu sesat tuh. Nah, memadahkan Allah Ta'ala bertempat, nah, memadahkan Allah Ta'ala berupa, nah itu sesat tuh. Jangan. Nah, sudah tahu sudah kita tanda-tandanya yang sesat itu kayak apa sudah.
seperti i'tiqad segala kaum yang 72 yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis tersebut tadi, yang ujar Nabi tadi apa, umatku akan bercerai-berai menjadi 73. Nah 72 nih itu nang sesat, satu nang ahlu sunnah jamaah nang selamat. Nah nang 72 itu jangan diikuti nih toh. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi itu. Nabi itu tahu sidin pacangan ada kena aliran-aliran sesat, makanya sidin sudah membedakan dulu dalam hadis. Nah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud itu nasidin Abdullah bin Mas'ud, itu nomor 1 di bawah hadis riwayat Imam Ahmad, rakam itu nomor 4142, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin menggores pada bumi dengan satu gores yang betul itu yang lurus. Jadi jarak Abdullah bin Mas'ud suatu ketika Rasulullah sidin gores bumi itu, nah sidin gores bumi tanah dengan kayu kah itu, nah dengan goresan yang lurus. Nah lalu maka sabdanya, lalu sidin bersabda, ikuti oleh kamu akan agama Allah dan nabinya yang mustaqim, yang lurus. Jadi sidin mencontohkan jalan ahlu sunnah wal jamaah tuh kayak ini, jadi sidin lurus, ikuti jalan ini, jangan kemana-mana. Itu jalan agama Allah, jalan nabi yang lurus. Nah kemudian digoresnya pula beberapa gores di kiri dan di kanan, gores yang betul itu. Lalu nang di kanan nang di kiri ditulis sidin pulang, digores sidin pulang. Nah maka sabdanya, lalu ujar Nabi bersabda, inilah beberapa jalan, atas tiap-tiap satu jalan itu syaitan. Nah ini sidin di pinggir ini jalan setan, jangan diikuti. Ini sidin mencontohkan. Nah, jangan diikuti jalan setan itu. Setan itu memanggil kepada jalan ini, jalan itu memanggil kepada jalan kesesatan supaya kita ini tersesat. Ini setan itu nya kada baambihan hendak menyesatkan kita. Nang paling benar tuh inya waktu, mudahan kita selamat lah, waktu sakaratul maut. Seseorang sakaratul maut inya bahimat benar supaya orang ini tercabut iman waktu sakaratul maut. Lalu inya macam-macam digodanya, adanya menyerupa atau menyerupa abahnya misalnya datang. Nah, ini abah datang, daripada setan nih. Nah, abah masuk surga sudah nakai, misalnya. Ikam lah nak masuk surga nakai. Ya. Ikuti napa jar abah. Lalu jar nang setan menyerupa abahnya tuh. Ikam bila hendak selamat, padahal Allah Ta'ala itu berkepala misalnya, bertangan misalnya. Namun orang kada bertauhid, inggih jar mengihakan misalnya. Pas mati hal keadaan memadahkan Tuhan bertangan berkepala. Nah itu mun kita kada bertauhid, iya memadahkan Tuhan berbentuk. Nah makanya kan kita belajar tauhid supaya tahu kita Tuhan itu kada berbentuk, kada berupa. Laisa kamitslihi syai'un. Bila orang kada bertauhid itu atau kada belajar masalah etikat, itu nang merancak atau banyak waktu sakaratul maut itu nyaman ditipu oleh syaitan. Tapi namun kita bertauhid, ya kita dustainya nih syaitan ini. Syaitan nih, aku sudah belajar tauhid kayak ini dustainya nih. Nah, tahu kita. Tapi namun orang kada belajar tauhid, kada belajar masalah etikat, nyaman benar diperdaya setan, nyaman benar dibunguli setan, maihakan etikat yang sesat jadinya.
mati kada beriman. Nauzubillah min zalik. Nah, mudahan jangan sampailah kita ini tercabut iman kita. Nah, lalu dibaca Nabi kita membaca itu ayat Quran, baca sidin, Mbak Sidin mencontohkan di garis sidin. Ya Allah, ini ahli sunnah wal jamaah, ini jalan setan ini aja sidin, jangan diikuti yang sebelah nih. Nah, lalu sidin baca ayat Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Surah Al-An'am ayat 153. Yakni artinya bahwasanya inilah jalanku yang betul, jalan Nabi, jalan ahlu sunnah wal jamaah. Maka ikutilah oleh kamu jalan ini. Nah, amun kita adalah sekadar membaca Quran aja kayak ini nah, baca Quran ini nah, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u, ujar Nabi nih bahwasanya inilah jalanku yang betul, yang lurus. Sekadar kita memaham Quran kita tahulah kita jalan lurus itu kayak apa. Mun kada belajar lawan guru kita kada kawat. Mun membaca Quran aja memaham sorangan jalan Nabi yang lurus ya kayak apa yo jalan Nabi yang lurus. Mun kada belajar kada tahu lah. Nah, dengan belajar kitab ini kita tahu namanya jalan Rasulullah nang lurus itu, namanya jalan setan. Nah, amun baca Quran aja, baca terjemah aja kayak itu aja nah. Ikutilah jalanku yang betul. Kayak apa? Mun kada belajar. Makanya harus tahu yang mana jalan Nabi yang lurus Ahlussunnah wal Jamaah, mana jalan setan. Nah, kada kawa ada belajar. Maka ikutilah oleh kamu jalan ini. Jalan ini. Nah, dan jangan kamu ikut segala jalan setan. Nah, kita tahu jalan setan itu amun kada mengaji ya kada tahu. Kita tahunya tuh karena kita mengaji. Kita harus tahu juga tipu daya setan tuh kayak apa. Tipu dayanya nih. Nah, amun kada mengaji kada tahu. Ada ulan bisi buku lah, nama bukunya tuh Talbisu Iblis. Talbisu Iblis, apa tipu daya iblis. Nya iblis ini pintar benar menipu daya kita nih. Ada iblis nih atau syaitan nih menyuruh kita nih beribadah terus setiap malam sembahyang tahajud ya, semalaman ya, baca dalil khatam ya. Sakalnya padahal itu menipu aja. Kita semalaman mestinya begadang bertahajud nih, semalaman baca selawat nih, sekalinya pas paparak ajan subuh harau guring orangnya, harau bangunin jam 8 sumbayang subuh ketinggalan, sumbayang tahajud rajin. Nah itu juga nang di katujui setan, tertipu dengan nang sunat. Nang wajib ketinggalan. Nah, dikira kita kalau inya tuh menyuruh nang baik padahal mah menipu daya. Nah, banyak lagi tipu daya setan lah. Nah, maka ikutilah oleh kamu jalan ini dan jangan kamu ikuti segala jalan setan. Niscaya dicerai beraikannya lah kamu daripada jalan Allah Ta'ala yang betul. Namun kita mengikuti jalan syaitan, iya kita bercerai-berai, kada bersatu. Nah, terus syahdan nomor 1 di bawah. Nah, apa aja syahdan artinya selanjutnya atau nomor 1 di bawah. Artinya imbas syahdan itu ada nang dibicarakan ke selanjutnya tak. Biasa dipakai pada permulaan cerita atau permulaan bab. Syahdan itu biasanya permulaan cerita, permulaan bab syahdan ya. Nah, contoh syahdan maka di antara apa tuh
diantarlah raja itu ke titik-titik. Nah, kisah ini contoh misalnya ya Allah, syahadan dia, maka diantarlah raja itu ke istana misalnya, ya Allah, ke kebun misalnya ya Allah, titik-titik. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia tuh KBBI ya, adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lain mazhab Jabariyah. Cuma kita belajar kena jelaskan kan apa itu aliran Jabariyah dan Qadariyah lain juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu aliran bubuhan kelompok Qadariyah lain juga. Cuma kita jelaskan kena kayak apa tanda-tandanya Qadariyah itu. Dan antara mazhab tasybih dan ta'til lain juga. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab tasybih dan ta'til. Tasybih itu menyerupakan Tuhan batangan, dipadakannya Tuhan batangan, Tuhan dipadakan Tuhan bamuha. Itu tasybih. Mudi kayak mujassimah, mudahkan Tuhan berjisim. Ada kalau ayat Quran, yadullah fauqa aidihim, ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka itu mengartikan, memaham ayat Quran itu dasar Tuhan batangan tuh Pak, kayak manusia. Nah itu tasbih tuh. Kita kata itu ada lagi ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Tuhan engkau dipadakannya Tuhan berwajah memuha. Itu tasbih. Itu sesat juga tuh. Summa stawa 'alal 'arsy, ya Quran nih. Allah taala dipadakannya Tuhan bersemayam betul, berduduk mencongkong loh Pak di arasy. Nah itu tasbih gitu. Nah, kita kadang kayak itu memaham. Terus sesat juga. Dan ta'til itu kayak apa? Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah lah. Nah, yang kayak ini dua kesalahan kelompok ta'til nih. Inya kan menyerupakan Tuhan dengan makhluk, kemudian menurut akalnya nih kada mungkin dia nih Tuhan sama makhluk, lalu dinafikannya ayat itu, kada berimannya dengan ayat itu. Contohnya tadi yadullah fauqa aidihim, itu dalam surah apa ya, surah Al-Fatihah ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ujar bubuhan ta'til nih, bah ya Tuhan bertangan ya, pemulaan nih ditasbihkannya Tuhan, dicobakannya Tuhan dengan makhluk, lalu akalnya main. Ya akalnya kadang mungkin Tuhan bertangan. Bah, ayat ini kan ada bujur nih, ayat ini kan ada bujur nih, lalu ini kan beriman dengan ayat Quran. Jadi dua kesalahannya. Yang pertama memadahkan Tuhan serupa dengan makhluk, kemudian dinafikannya ayat itu. Kada dipakainya ayat karena bertentangan dengan akalnya. Jadi bubuhan ta'til inilah lebih mengutamakan akal daripada ayat Quran. Bila kada sesuai dengan akalnya, ditolaknya ayat Quran gitu. Padahal kan ayat Quran, ayatul mutasyabih, ayatul muhkam, ayat kita nang sama-samar nih maknanya nih, atau nang jelas maknanya nih, kita beriman berataan ayat Quran gitu. Nah, cuman di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah adapun ayat-ayat mutasyabih itu di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berpendapat bujurnya, bujurnya artinya nang kita serahkan aja kepada Allah Ta'ala maknanya. Amun kita kada tahu maknanya, kita keserahkannya kepada Allah Ta'ala, kada perlu kita hendak bisa mentafsirkan lo binatang salah. Ada juga kelompok itu bujur aja tah. Jadi nang Allah Ta'ala aja nang tahu makna hakikatnya. Nang ayat-ayat nang
maknanya tuh bina samar. Bina samar. Ayatul mutasyabihat. Nah, dan antara mazhab Khariji dan Rafidhi. Nah, lain juga kita nih Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Khariji dan Rafidhi. Nah, itu kita dikisahkan kita dijelaskan kan apa itu Khariji, apa itu Rafidhi. Nah, sekali peristiwa ada kejadian, ditanyai orang Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Imam Abu Hanifah ini mungkin ada salah, sini Nu'man lah. Si ini ditakuni orang menurut pian kayak apa jar mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Maka dijawab Sidin bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang tiada Khariji, artinya bukan kelompok Khariji itu aliran sesat itu, dan tiada Rafidhi, lain juga kelompok Rafidhi aliran sesat juga Rafidhi itu, dan tiada Jabariyah, bukan juga kelompok Jabariyah, dan tiada Qadariyah, lain juga Qadariyah, dan tiada Tashbih, lain juga Tashbih, dan tiada Ta'til, lain juga. Nah, kata segala ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum bahwa adalah kaum yang 72 kaum itu asalnya 6 kaum juga. Kan Nabi kan menyebutkan, disebutkan dalam hadis tadi, kayaknya jar Nabi setelah aku nih terpecah belah umatku ini jadi 72 sesat, nang satu selamat. Nah, jadi 72 nang sesat itu asalnya 6 kelompok, 6 kaum, lalu terpecah-pecah. 6 tuh nah, 6 kelompok ini terpecah masing 12 golongan. Coba 6 kali 12 berapa? 6 kali 12 70. Nah, ya 72. Nah, jadi nang 6 ini nah kita terpecah masing-masing menjadi 12 golongan nang aliran sesat nih. Nah, asalnya 6 kaum. Kaum itu kelompok lah maksudnya. Nah, 6 kaum juga. Pertama, kaum Rafidhiyah. Nah, yang ini kita terpecah menjadi 12 golongan kira. Kedua, kaum Kharijiyah, aliran sesat juga nih. Itu terpecah jadi 12 golongan juga kira. Ketiga, kaum Jabariyah. Terpecah juga kira 12 golongan. Keempat, kaum Qadariyah. Kelima, kaum Jahmiyah. Keenam, kaum Murji'ah. Nah, masing-masing itu terpecah menjadi 12 golongan. Nah, kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap satu daripada yang 6 kaum itu 12. Nah, yalah, maka jadilah perhimpunan mereka itu 72. Nah, sesuai loh hadis Nabi tadi. Jadi Nabi bercerai-berai kena setelah aku wafat 72 nang masuk neraka, satu aja masuk surga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekaliannya nang 72 nang sebutkan dalam hadis Nabi itu sasat ya Nabi. Daripada isi neraka, penghuni neraka, mudahan kita jangan tak masuk lah nang 72 kita, mudahan tak masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, supaya kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya makanya kita nih belajar nih, mengaji nih. Nah, supaya jangan tak ikut-ikut aliran sesat. Amunnya wahine nah kayaknya lebih ya sudah daripada 72 golongan yang sesat nih kan. Aliran sesat nih setiap zaman, setiap masa tuh ada timbul nang aliran hanyar. Namun dihitung-hitung lebih ya sudah sama bilang 50 bilang beratus ya sudah aliran sesat nih. Nah, wahine nih. Nah,
Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, sepupu Nabi, bahwasanya adalah iblis alaihi la'nah. Alaihi la'nah itu atasnya laknat Allah. Si iblis nya dapat laknat Allah. Nah, kaninya kada hakon menuruti perintah Allah bang ya, kalau kada hakon sujud kepada Nabi Adam. Nah, dapat laknatnya. Iblis ini menyelam ia ke laut, ke dalam laut 40 hari lamanya. Wah, sakit saktinya iblis. Kita menyelam ya Allah paling berapa menit? Ini iblis menyelam ke dalam laut berapa? 40 hari menyelamnya lamanya, hingga sampai ia ke dalam laut yang ke-7. Kan bumi itu 7 lapis ulah nih. 7 lapis nih, sampai ke-7 lapisnya nyelam. Oh, gak ada kegampangan sih iblis nih saktinya. Nah, ini mengisahkan nih Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir nih, Sayyidina Abdullah bin Abbas nih. Lalu ia masuk ke dalam neraka yang bernama Hawiyah. Kan neraka itu anaknya di bawah ya, di bawah nang bumi yang ke-7. Lalu masuk si iblis nih ke dalam neraka, yang neraka itu neraka Hawiyah. Cuman apa, Tuhan memberikan iblis nih kada ibaratnya tuh kada masuk neraka tuh bukan disiksa, kada cuman memantau kira-kira, beli lihat kira-kira. Nah, serta menilik ia iblis kepada segala pangkat neraka. Dilihati iblis, oh neraka ini bertingkat-tingkat coba bang. Nah bertingkat-tingkat neraka nih. Nah, maka dilihatnya tempat kediaman tiap-tiap kaum bid'ah itu. Sekalinya iblis setamu di sini tempat kelompok-kelompok nang bid'ah, nang sesat, nang sebagaimana Nabi sampaikan tadi dalam hadisnya, ada 72 golongan nang sesat. Tahu iblis itu tempatnya di mana? Hendaknya di sini. Dengan izin Allah Ta'ala memberi izin iblis kamu melihat itu. Dengan izin Allah diberi oleh Malik Zabaniyah, itu malaikat penjaga neraka. Kalau Malik tuh Zabaniyah itu malaikat nang penyiksa di dalam neraka. Akan iblis diberi oleh Malik Zabaniyah, akan iblis panji alamat dan 72 keping surah tuh ya ada tulisan lah, adalah tersurat pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahlul bid'ah. Nah, jadi diberi oleh malaikat Malik Zabaniyah nih itu tanda-tanda alamat atau 72 keping nang situ bertulisan situ ngaran-ngaran bubuhan nang 72 golongan tadi. Ini aliran sesat di sini anaknya dia. Nah, itu bubuhan ahlul bid'ah. Nauzubillahi minha jasirin. Kita berlindung dengan Allah minha, daripada aliran sesat itu. Nah, maka sekarang ya jatuh kelampaian nih. Wah ini ku nyatakan, ku terangkan, ku jelaskan lawan buani kemberataan jatuh kelampaian. Akan setengah sebagian etikat itu keyakinan yang mantap dalam hati. Kaum yang 6 yang ia asal daripada yang 72 itu. Nah, lalu sini rinciakan satu persatu nih. Nang asalnya kan 6, lalu 6 ini pecah jadi 12 masing-masing, jadi jumlahnya berapa? 72 golongan. Nah, jadi etikat itu adalah etikat itu keyakinan di dalam hati gitu.
keyakinan dalam hati. Nah, kita masuk ke aliran sesat yang pertama. Nah, pertama ada ngarannya Rafidiyah. Rafidiyah. Nah, adapun kaum atau kelompok Rafidiyah maka yaitu 12 kaum, 12 kelompok yang pecahannya. Nah, kayak apa nih etikat mereka nang sesat nih? Nah, setengah atau sebagian daripada etikat mereka itu, keyakinan mereka itu, akidah mereka itu bahwa Sayyidina Ali sahabat Nabi radhiyallahu anhu adalah ia turun dari langit. Nah, dipadahakannya oleh aliran Rafidiyah ini Sayyidina Ali turun dari langit. Nomor satu di bawah maksudnya adalah ia turun dari langit. Pada nuskhah, pada redaksi yang lain adalah ia Tuhan yang turun dari langit. Adi juga memadahkan Sayyidina Ali ini Tuhan. Nah, itu kan sesat toh, bukan ahli sunnah wal jamaah toh. Banget lagi toh, nang ekstrem lagi toh. Nah, serta keluar daripadanya awan uluhiyah, awan ketuhanan. Lalu ia masuk kepada rupa manusia. Ujar nyebuhannya nih. Maka dikerjakannya lah beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanan. Setelah itu maka naik pula ke langit. Dipadahakannya nih. Jadi kisahnya kan jar bubuhan nang aliran sesat nih. Sayyidina Ali itu asalnya itu dari langit turun ke bumi. Lalu ia masuk ke rupa manusia. Lalu nang dikerjakannya itu menunjukkan gawian Tuhan. Ujar Mbah tuh kaina Sayyidina Ali naik pulang ke langit. Kan naik pulang ke langit. Nah, maka etikat ini kafir. Seperti etikat setengah daripada kaum Nasara, kaum orang-orang Kristen. Nah, jadi kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sidin manusia tulen, bukan orang langit. Sidin lahir di bumi gitu nah, dari pasangan Abbasidin Abu Thalib, Mama Sidin Fatimah binti Asad kawin, lalu lahirlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu Ahlussunnah wal Jamaah itu, bukan Sidin itu makhluk langit turun ke bumi. Nah, Rafidiyah ini alin sesatnya madahkan Sayyidina Ali itu dari langit turun ke bumi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Sayyidina Ali adalah manusia tulen yang lahir daripada pasangan manusia juga. Sidin dilahirkan di Makkah. Sayyidina Ali nih hendak mencatat tanggal 17 Maret tahun 599 Masehi. 17 Maret tahun 599 Masehi atau 13 Rajab 23 tahun sebelum hijrah. 23 tahun sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, waktu itu Sayyidina Ali lahir. Sayyidina Ali wafat pulang tanggal 27 Januari. Sidin wafat tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi. Ada wajib jobang menghafal itu supaya tahu tuh ya kita nih Sayyidina Ali itu lahir di dunia, bukan makhluk langit sebagaimana etikat ahli sesat. Nah,
Sidin wafat tanggal 27 Januari tahun 661 Masehi. Atau tanggal Sidin wafat atau tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jadi wafatnya kalau bulan Arabnya tanggal 21 Ramadan tahun 40 sesudah Hijriah, sesudah hijrah. Sidin wafat di Kufah, Irak. Di Irak itu ada nama kota di Kufah, Irak. Umur Sayyidina Ali 62 tahun. Kada wajib jawab mah hafal nih itu. Supaya kita tahu ya tah. Sayyidina Ali ini manusia, tulen. Umur Sidin 62 tahun. Sidin di sidang sanak, di antara dang sanak Sidin ngarannya Talib. Makanya Abah Sidin itu kan Abu Talib, abahnya Talib. Nah, Talib. Ada juga dang sanak Sidin ngarannya Akil. Ada juga dang sanak Sidin ngarannya Ja'far bin Abi Talib. Nah, jadi Sidin bukan makhluk langit, tapi Sidin manusia tolen seutuhnya. Kalau misalnya ada aliran sesat kena memadahkan Sayyidina Ali ini anu makhluk langit, nah boleh kita mempercayai itu. Nah. Terus dan setengah mereka itu bubahan tentang kelompok Rafidiyah nih adalah etikatnya, keyakinannya bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itulah Nabiullah. Nah, ibadahkannya Sayyidina Ali Nabi. Padahal nang Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, bukan Sayyidina Ali. Nah, ini sesat juga. Dan Jibril jarinya nih membawa wahyu kepada Muhammad itu tersalah. Seharusnya jar bawah Nabi dia Jibril itu menunjuk wahyu itu kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Jadi Jibril tersalah menjual wahyu. Maulah malaikat tersalah. Malaikat itu maksum, dijaga Allah daripada tersalah. Nah, ini sesat nih. Nah, ijarnya nih, yang berhak menjadi nabi itu Ali bukan Muhammad. Jibril itu tersalah membawa wahyu kepada Muhammad, seharusnya kepada Ali. Ujarnya. Maka etikat yang demikian itu kafir. Siapa yang beretikat itu kafir? Karena ada dalilnya, karena firman Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul, yakni tiada jua Muhammad itu melainkan nabi pesuruh Allah Ta'ala. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang rasul. Kadida kalau ayat tuh wa ma aliyun illa rasul, kadida kalau tidaklah Ali kecuali rasul, ada. Tapi wa ma Muhammadun illa rasul, tidak ada Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Nah, berarti mereka bertentangan dengan Quran. Etikat mereka kafir. Nah, dan setengah mereka itu Rafidiyah nih adalah etikatnya bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu bersyarikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nubuwah itu kenabian. Nah, ini kurang ekstrimnya daripada tadi. Tadi kan memadahkan Ali itu bang Nabi akhir zaman. Kalau ini Nabi akhir zaman itu dua, siapa? Muhammad lawan Ali. Bersyarikat pada nubuah. Ini sasat juga nih. Jadi jarbuannya ada dua nabi, siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ali. Nah, sasat juga. Sasat juga. Ini setengah daripada etikat Rafidiyah juga. Maka etikat ini kafir. Kafir. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya atau keyakinan di dalam hati
bubuhan nang rapidiah nih, bahwa khalifah tuh pengganti Rasulullah lah maksudnya. Itu Sayyidina Ali, tiada lainnya. Kan menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, khalifah Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya kelak. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, hanya Sayyidina Ali. Ujar bubuhan sebagian Rafidiyah, nang berhak menjadi khalifah itu Ali, bukan Abu Bakar. Dan bahwa Abu Bakar dan Umar dan Utsman jadi kafir mereka itu tatkala mereka itu menerima jadi khalifah lain daripada Ali. Artinya mau diangkat jadi khalifah. Jadi bubuhan Rafidiyah, Abu Bakar tuh kafir, Umar tuh kafir, Utsman tuh kafir. Kenapa? Karena inya mengambil hak Ali. Ujar, seharusnya Ali yang jadi khalifah Rasulullah tuh. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman ini hakun diangkat jadi khalifah, maka Abu Bakar, Umar, Utsman ini kafir. Ujar, nah nih anu lagi nih, ekstrim lagi nih, parah lagi nih. Nah ini bubuhan Rafidiyah nih. Namun wah inilah ya nang aliran Syiah tuh ya tah. Rafidiyah tuh ya Syiah tuh ya Rafidiyah. Nang mendewakan Sayyidina Ali tapi mencaci maki, mengkafir-kafirkan sahabat yang lain. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu dikafir-kafirkannya. Kenapa? Karena ujarnya mengambil hak Sayyidina Ali ya. Padahal kisahnya nah, kalau bagi kisah sedikit. Jadi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin wafat, itu kada langsung dikubur hari itu. Bahkan kan Nabi Muhammad wafat hari apa yuk? Kada salah Senin deh yuk. Enggak ada salah lah. Apakah Nabi Muhammad wafat hari Senin, hari itu juga Senin dikubur? Ada. Bahkan Nabi Muhammad itu menurut di dalam kitab tarikh, di dalam kitab sejarah, Nabi kita tuh malam Rabu kah dikuburkannya? Hari Rabu gitu kan? Senin, Selasa, Rabu. Kenapa jadi kayak itu? Karena para sahabat itu sepakat berataan sahabat Nabi ini. Nabi ini kada dikubur kecuali sesudah ada khalifah, ada pengganti. Rasulullah ini ditunjuk siapa? Karena belum ada khalifah, belum ada pengganti Rasulullah, maka kada dikubur lagi jasad Rasulullah. Nah, lalu juga kisahnya sahabat Nabi ini bermacam-macam pilihan. Ada sekelompok sahabat Nabi ini berpendapat menunjuk bahwa yang menjadi khalifah itu Abu Bakar aja. Ada sepakat dulu. Berbeda pendapat kayak kita pemilu ya kan, namanya mendukung ini. Nah, ada sebagian sahabat Nabi berpendapat menunjuk Abu Bakar aja jadi khalifah, menjadi pengganti Rasulullah nih. Kenapa jadi Abu Bakar? Karena dalilnya Nabi itu waktu sidin garing itu sidin menyuruh Abu Bakar jadi imam salat, muruh Abu Bakar bisalah, suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Itu tanda kejar bubuhan nang mendukung Abu Bakar jadi khalifah nih. Itu tandanya Abu Bakar itu berhak menjadi khalifah. Kemudian yang kedua pulang, siapa yang mengawali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Siapa? Abu Bakar pula. Nah, itu isyarat. Kemudian pulang awal-awalnya masuk Islam siapa? Abu Bakar juga. Nah, jadi Abu Bakar cocoknya jadi khalifah. Nah, kemudian jadi banyak sahabat-sahabat mendukung Abu Bakar. Tapi ada juga sebagian sahabat Nabi nang berpendapat nang jadi khalifah tuh Umar bin Khattab. Dalilnya apa? Karena Nabi kita pernah bersabda, ujar Nabi kita, seandainya ada Nabi sesudah aku,
nanti nih seandainya ada seorang nabi, maka Umar lah yang jadi nabi. Kalau bahasa Arabnya itu lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar nabiyan. Seandainya sesudahku ada nabi, niscaya Umar jadi nabi. Tapi kan lau tuh seandainya, lau tuh huruf nang kada mungkin terjadi. Artinya kada mungkin juga nabi, kan nabi akhir zaman itu nabi kita. Ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad itu. Tapi nabi ini berandai-andai seandainya ada nabi setelahku, itu Umar jadi nabi. Nah, lalu nang bubuhan sahabat nang mendukung Sayyidina Umar itu berdalilkan itu. Berdalilkan itu. Lalu ada lagi sekelompok sahabat pulang nang berpendapat bahwa nang berhak menjadi khalifah Rasulullah itu Utsman bin Affan. Kenapa? Dalilnya karena Sayyidina Utsman ini menantu Nabi. Dua anak Nabi itu dikawini oleh Sayyidina Utsman, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Cuma meninggal bang saikong, lalu dikawini Sayyidina Utsman pulang dinikahan Nabi. Nah, anak Nabi saikongnya. Lalu Nabi bahkan Sayyidina bersabda, ujar Nabi nih, seandainya aku nih ada lagi berisi anak perempuan, ku nikahkan lagi kepada Utsman bin Affan. Seandainya misalnya aku berisi anak 100, anak perempuan 100, mati nih, ku nikahkan lagi dengan Utsman. Meninggal, ku nikahkan lagi ini. Nah, itu menunjukkan Nabi itu sayang benar lawan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, jadi sahabat tuh cuma berbeda-beda pendapat juga pada mendukung siapa yang berhak menjadi khalifah. Nah, ada juga di antara kaum muslimin yang mendukung Sayyidina Ali menjadi khalifah Rasulullah. Dalilnya apa? Karena waktu hijrah, Nabi hijrah tuh Sayyidina Ali itu nang ditinggal di rumah Sidin menunggu di Makkah. Bahkan Nabi pernah bersabda, Aliyun minni wa ana min aliyin. Ali itu termasuk sebagian daripada diriku dan aku daripada Sayyidina Ali. Nah, tapi karena banyak suara mendukung Abu Bakar, lalu Abu Bakar lah yang dipilih menjadi khalifah. Banyak suara mendukung Abu Bakar, maka Abu Bakar lah menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pun kadah kon jadi khalifah Sayyidina Umar ada kon jadi khalifah. Nah, maka diangkatlah Abu Bakar jadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang fanatik lawan Sayyidina Ali. Kada menerima keputusan Abu Bakar jadi khalifah. Padahal Sayyidina Umar menerima Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Utsman mendukung akan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Para pendukung Sayyidina Umar pun mendukung juga, setuju juga. Pendukung Sayyidina Utsman pun setuju juga Abu Bakar jadi khalifah. Nah, Sayyidina Ali itu mendukung juga akan Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Cuman pendukung fanatik Sayyidina Ali ini ada sebagian nang kada terima Abu Bakar jadi khalifah. Nah, sampai ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Utsman, Umar itu kafir. Kenapa? Karena mau menerima jadi khalifah Padahal Sayyidina Ali yang pantas jadinya. Menurut mereka nih, ini kelompok Rafidiyah. Rafidiyah. Jadi mulai zaman itu sudah ada dah yang ibaratnya nang pina melenceng lah aliran. Nah, ya nang di sini nah. Nang di dalam kitab ini nah. Ya kalau mereka berpendapat, berkeyakinan khalifah setelah Rasulullah itu Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, Umar, Utsman.
Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir. Kenapa? Karena ajar mereka mengambil hak Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali jadi presiden, mendukung Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mendukung Abu Bakar jadi khalifah. Cuman sekelompok manusia nih. Nah, jadi kita jangan lompat-lompatan ya kalau kelompok ini. Kita sudah tahu urutannya, bahkan kita waktu nang tarawih kan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya Allah, Umar kada paling tah, ada Umar dulu Ali tah. Nah, itu sudah kita sampaikan kemarin kenapa alasannya. Jadi ulama kita bahari ini tuh, orang-orang tua kita bahari itu, bila kita sembahyang tarawih itu salawatnya itu ada menyambat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sekalinya mulai bahari sudah masuk ke kampung-kampung itu pahaman Rafidiyah ini. Aliran-aliran Syiah itu sudah masuk ke kampung dan mencaci maki Abu Bakar, Sayyidina Umar, dicaci maki Sayyidina Utsman, tapi mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Lalu pintarnya, cerdasnya ulama kita bahari, lalu di dalam tarawih itu kita memuliakan dengan menyambat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, supaya masyarakat kita ini terbentengi akidahnya, jangan ikut aliran-aliran sesat Rafidiyah nih yang mencaci maki, yang mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Itu sebenarnya alasannya. Makanya sampai ini alhamdulillah di masjid-masjid kita ya kalau bila tarawih ya kalau berapa 4 rakaat kah ya ta? Pulang ya Allah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, supaya kita tuh diajari supaya kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, memuliakan sahabat-sahabat Nabi. Jangan kita mencaci maki sahabat Nabi, apalagi mengkafirkan. Itu aliran sesat. Makanya kita ajar bila menyebut nama sahabat itu, maka kita sunat menyambat radhiyallahu anhu. Atau kita mendengar pian misalnya menyebut nama sahabat, misalnya ulun mendengar nih, ulun sunat menyambat radhiyallahu anhu. Makanya kan kita membahas tarawih itu Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sunat itu artinya Allah Ta'ala meridai mereka. Allah Ta'ala sudah ridha kepada mereka. Namun Allah sudah ridha kepada mereka masuk surga. Bahkan ada di antara 10 sahabat Rasulullah yang diberi kabar gembira masuk surga, di antaranya 4 itu nah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sudah dijamin Nabi masuk surga. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Nah, adapun selain sahabat Nabi, misalnya Imam Syafi'i kan, Imam Bukhari itu kan lain sahabat Nabi, itu ulama-ulama kita. Nah, di bawahnya tuh misalnya kita radhiyallahu anhu itu doa aja. Mudah-mudahan sidin diridhoi Allah. Soalnya kita kan tidak memastikan. Adapun sahabat Nabi itu sudah dipastikan di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Jadi kita sudah bisa memastikan sahabat Nabi itu seberataan orang-orang yang baik yang diridai Allah Ta'ala. Adapun yang selain sahabat Nabi itu seandainya kita radhiyallahu anhu juga, itu doa aja, bukan memastikan. Artinya mudah-mudahan sidin diridai Allah. Atau misalnya kawan, misalnya paman adol misalnya radhiyallahu anhu, tak salah ada kalau itu doa maksudnya, mudah-mudahan maksudnya paman adol diridai Allah. Nah kayak itu. Amun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, nah itu maksudnya Sayyidina Abu Bakar sudah diridai Allah, pasti diridai Allah. Nah itu. Adapun kayak kita radhiyallahu anhu tuh doa aja, mudah-mudahan sidin diridai Allah. Kita tak pasti, kenapa? Ada dalilnya. Amun sahabat kan sudah ada dalilnya di Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu.
Nah, mudah-mudahan kita selamat, etikat kita ya Allah, mudahan iman kita selamat juga, dan mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, Allah jaga etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mati hal keadaan memegang etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mati beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد